Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru, dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Paskah yang kedua, diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup dalam prinsip yang keliru berdampak pada sulitnya seseorang menerima pendapat, bahkan usul, saran dari sesama. Apalagi prinsip itu dipegang dengan kukuh. Semua pandangan yang berbeda akan ditentang. Satu-satunya yang benar adalah yang diyakini. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Nikodemus ditonjolkan sebagai pribadi yang keliru memahami apa yang dikatakan Yesus tentang lahir baru.
Ia sulit menerima pengajaran Yesus sebab ia berpegang teguh pada prinsip keyahudiannya. Ia tak bisa menerima gagasan yang ditawarkan Yesus perihal kelahiran baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menuntut keterbukaan hati Nikodemus. Hanya dengan hati yang terbuka, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dapat dipahami. Nikodemus perlu menanggalkan prinsip-prinsip keyahudiannya untuk menerima dan memahami apa yang dimaksud Yesus dengan kelahiran baru. Keterbukaan hati membuat sapaan dan pengajaran Yesus mudah diresapi. Keterbukaan hati juga membuat kita bisa menerima orang lain dan pendapatnya. Dan keterbukaan hati memampukan kita untuk membaharui diri, sehingga kita tidak mudah salah faham. Sebab kita dapat menerima hal-hal yang baik dari orang lain, bahkan dari mereka yang ditolak di lingkungan masyarakat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus berbicara tentang kelahiran baru dalam roh, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus pentingnya salib dan kebangkitan dengan membandingkan pada peristiwa Musa dan ular tedung di padang gurun. Saat bangsa Israel dipagut oleh ular tedung di padang gurun karena mereka memberontak terhadap Allah dan Musa, Allah berkata, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ular tembaga ini memiliki kuasa salib seperti Kristus yang mengalahkan dosa dan kematian dan memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Yesus yang ditinggikan, disalib dan kebangkitannya adalah dasar kelahiran baru yang akan dialami oleh mereka yang percaya kepadanya. Allah tidak hanya menebus kita, tetapi juga mengisi diri kita dengan kehidupan ilahinya dan kuasa yang membuat kita hidup dalam kemuliaannya. Yesus memberikan kita Roh Kudus supaya kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksinya, menyebarkan kabar gembira dalam kata dan perbuatan yang tidak pernah malu akan salib Kristus. Dengan Roh Kudus kita akan hidup benar dalam jalan Allah dan melayaninya dalam kekuatannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang dengan percaya kepada Kristus, maka kita juga mengalami atau telah mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang kita alami itu terjadi ketika kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah lewat sakramen baptis yang kita terima masing-masing. Dengan menerima sakramen baptis, kita yang hidup lama dalam dosa, dalam perbudakan dosa, dilahirkan secara baru dalam roh untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dengan dilahirkan kembali di dalam roh sebagai anak-anak Allah, maka kita ikut ambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus diajak untuk selalu setia memikul salib kita masing-masing.
sebagai orang yang telah dilahirkan kembali dalam hidup baru dengan diangkat menjadi anak Allah, maka hendaklah seluruh pikiran kita, daya pikir kita, daya juang kita selalu dibimbing, diresapi, dan diterangi oleh Roh Allah. Dengan selalu berjalan dalam bimbingan dan penerangan Roh Allah, maka dapat kita bayangkan bahwa kita akan selalu hidup dalam hidup baru sebagaimana telah kita alami karena kita telah ditebus oleh Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang telah dilahirkan secara baru dalam Roh dan semakin menghidupi lahir baru itu untuk bersaksi tentang Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.